sejahtera untuk kita semua. Saya Joko Suwagiono sebagai Wakil Kesiswaan di SMA Negeri 1 Candimulyo. Amat disayangkan bahwa kita tidak bisa berjumpa dalam masa MPLS yang sangat bahagia dikarenakan pandemi COVID-19. Tanpa mengurangi rasa sukacita dan bahagia kita, para peserta didik baru, mari kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan MPLS ini dalam bentuk daring. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang materi peraturan dan tata tertib siswa. Apakah tujuan dari peraturan dan tata tertib siswa? Tentulah dalam setiap lembaga, dalam setiap kegiatan pasti ada aturan dan tata tertib. Tujuan penting dari peraturan dan tata tertib adalah untuk mengatur, mengorganisasi sehingga semua kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Demikian juga dengan peraturan dan tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Candimulyo. Apa saja konten dari peraturan dan tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Candimulyo? Bab pertama adalah, atau bagian pertama adalah kegiatan KBM. Dalam bagian ini, kegiatan KBM itu akan mengatur kapan pembelajaran dimulai, kapan pembelajaran diakhiri. Kalau kita mengacu pada peraturan tata tertib tahun pelajaran 2019-2020, maka pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, kegiatan belajar dimulai pada pukul 7 dan diakhiri pada pukul setengah 4 sore atau 15.30. Sedangkan hari Jumat pembelajaran akan diakhiri pada jam 4 sore. Pada bagian ini juga akan mengatur bagaimana sikap siswa terhadap guru, sikap siswa terhadap sesama peserta didik, sehingga terjalin komunikasi yang harmonis dalam kegiatan belajar mengajar. Juga di dalamnya terdapat peraturan bagaimana perizinan siswa pada saat akan meninggalkan sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar pada hari itu dimulai dan diakhiri. Sedangkan pada bagian yang kedua atau bab 2, di dalamnya terdapat pengaturan tentang seragam berpakaian di sekolah. Secara garis besar di SMA Negeri 1 Candimulyo ada 3 bagian seragam, yaitu seragam OSIS, seragam identitas, dan seragam pramuka. Pengenaan seragam nanti akan diatur kemudian setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian bagian selanjutnya berkaitan dengan penampilan fisik siswa. Penampilan fisik siswa sebagai seorang pelajar diharapkan sesuai dengan norma dan aturan yang ada di sekolah. Pakaian tidak harus mahal, tetapi yang penting siswa dapat berpenampilan rapi, berpenampilan sopan dan bersih, sehingga dapat menampilkan seorang pelajar sesuai dengan apa yang diatur dalam tata tertib sekolah. Bagian selanjutnya adalah pelayanan kesehatan, di mana sekolah juga memberikan pelayanan kesehatan untuk gangguan kesehatan yang bersifat ringan. Sekolah menyediakan UKS untuk dapat menggunakan, memanfaatkan fasilitas ini nanti akan diatur karena akan ada petugas yang akan melayani khusus para siswa yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah, dan diutamakan melayani gangguan kesehatan yang bersifat ringan. Berikutnya adalah peraturan yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan siswa. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana siswa bisa menjaga diri
dan menjaga lingkungan sekolah supaya dalam kondisi aman, dalam kondisi nyaman, sehingga aktivitas belajar dapat berlangsung dengan baik. Contoh yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan adalah siswa tidak diizinkan untuk membawa bahan-bahan makanan ataupun dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu kesehatan siswa. Misalnya narkoba, juga minuman keras yang dapat mengganggu konsentrasi siswa, prestasi siswa, sehingga itu tidak diizinkan untuk dibawa ke sekolah. Bagian berikutnya adalah penggunaan fasilitas sekolah. Di SMA Negeri 1 Candi Mulyo ini, fasilitas sekolah dapat dikatakan cukup memadai. Semua laboratorium IPA mulai dari fisika, kimia, biologi, komputer, bahkan laboratorium agama sudah tersedia di sekolah ini. Dan juga banyak fasilitas-fasilitas yang lain. Siswa bisa menggunakan fasilitas itu asal mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, aturan tata tertib yang ada pada masing-masing fasilitas siswa tersebut. Yang berikutnya adalah status siswa. Status siswa sebagai siswa SMA Negeri 1 Candi Mulyo diatur sesuai dengan aturan tata tertib yang ada di dalamnya. Secara umum adalah dimulai sejak siswa tersebut diterima sebagai siswa baru di SMA Negeri 1 Candi Mulyo yang mungkin bisa diawali dari kelas 10 atau siswa pindahan. Status siswa sebagai siswa SMA Negeri 1 Candi Mulyo dapat dianggap gugur kalau melakukan pelanggaran tata tertib berat sehingga harus dikembalikan kepada orang tua, ataupun melakukan kegiatan aktivitas yang melanggar hukum sudah terbukti sehingga tidak dapat diakui lagi sebagai siswa SMA Negeri 1 Candi Mulyo. Siswa SMA Negeri 1 Candi Mulyo semua dapat menjunjung nilai-nilai toleransi, saling menghargai satu dengan yang lain, kemudian tidak terjadi perundungan atau pembulian di sekolah yang kita cintai ini, sehingga siswa SMA Negeri 1 Candi Mulyo dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan nyaman. Semua dapat dilakukan dengan melalui etika pergaulan yang sudah diatur di SMA ini. Berikutnya adalah etika bertamu. Ini sangat penting dipahami oleh para siswa. Sekolah tidak melarang para siswa untuk menerima tamu, tetapi tamu tidak diizinkan untuk menemui siswa langsung ke kelas, tetapi harus dengan prosedur tertentu, harus melewati izin, dan siswa hanya bisa menemui tamu di ruang lobi sekolah. Sehingga pengaturan ini dimungkinkan untuk juga menjaga ketertiban sekolah ataupun juga menjaga keselamatan siswa. Jadi sekali lagi, tetap diizinkan untuk menerima tamu, tetapi harus mengikuti prosedur yang ada di SMA Negeri 1 Candi Mulyo. Bagian selanjutnya adalah bagian pembinaan, sanksi, punishment, dan reward. Memang tidak mudah bagi sekolah untuk melaksanakan bagian ini, tetapi dengan kerjasama antara pihak orang tua, siswa, dan sekolah, maka pembinaan ini bisa dilakukan dengan baik. Sekolah tidak serta-merta memberikan sanksi kepada para siswa saat mengalami atau melakukan pelanggaran, tetapi ada prosedur yang harus dilewati dan secara berjenjang. Bagi siswa yang berprestasi juga ada penghargaan di dalamnya, sehingga bisa meningkatkan siswa untuk semakin giat di dalam melaksanakan tugas pembelajaran untuk meraih prestasi yang terbaik. Bagian berikutnya adalah prosedur penanganan siswa. Prosedur penanganan siswa di sekolah ini bersifat berjenjang. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik akan dilakukan korrektif dan sebagainya. Juga tidak serta-merta kita langsung menjatuhkan sanksi, tetapi akan dilakukan komunikasi dengan orang tua atau wali siswa
sehingga mereka dapat bersama dengan sekolah melakukan pembinaan terhadap putra-putrinya ataupun peserta didik, sehingga mereka bisa kembali untuk berlaku, bertindak, belajar dengan tertib, sehingga dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Pelaksanaan penanganan ini akan dilakukan dengan komunikasi yang intensif supaya terjadi win-win solution, artinya bahwa pihak siswa dan pihak sekolah sama-sama mendapatkan manfaat dari apa yang sudah dilakukan, dari apa yang sudah disepakati bersama, sehingga di kemudian hari siswa dapat tetap berjuang untuk meraih cita-citanya. Demikian materi tentang peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Ini hanyalah gambaran umum dari peraturan dan tata tertib siswa yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Candimulyo. Dan untuk selanjutnya, setelah kalian melakukan pembelajaran atau kegiatan KBM secara offline, nanti akan ada buku yang memuat secara rinci tentang peraturan dan tata tertib siswa. Peraturan dan tata tertib siswa ini dibuat berdasarkan musyawarah antara pihak sekolah dengan pihak siswa yang terwakili oleh OSIS, ya, sehingga pihak sekolah mengkompromikan dengan pihak siswa bagaimana aturan dan tata tertib siswa ini bisa membuat kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Candimulyo ini berjalan dengan kondusif. Demikian penyampaian kami tentang peraturan dan tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Candimulyo, kiranya bisa menjadi pedoman kita bersama untuk kita bisa melaksanakan tugas belajar di sekolah untuk meraih cita-cita kalian masing-masing. Sekian dan terima kasih.